Teman-teman sekalian, seperti pernah kita bahas sebelumnya, bahwa kinerja kemanusiaan kita itu ditentukan oleh 3 kemampuan berpikir. Pikiran ini dalam bahasa lain disebut juga dengan kesadaran, atau bahasa Inggrisnya disebut mind atau consciousness. Jadi consciousness itu ada 3. Yang pertama adalah conscious mind, kemudian subconscious mind, dan yang terakhir itu adalah super conscious mind. Jadi ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran atas sadar. Jadi pikiran sadar itu adalah pikiran kritis atau intelektual atau rasionalitas. Jadi ketika seseorang hidup kemampuan berpikir kritis, itu gelombang otaknya berada pada frekuensi yang disebut dengan beta. Gelombang beta ini adalah gelombang seseorang berpikir keras untuk problem solving atau penyelesaian masalah. Tanpa berpikir kritis kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi setiap hari di sekeliling kita. Orang bekerja, berpikir keras itu menggunakan kemampuan kesadaran atau jenis pikiran sadar atau conscious ini. Tetapi terus-menerus berpikir melalui dimensi kritis ini membuat Anda akan stres, akan kewalahan sendiri, akan hipertensi, susah tidur, berbagai penyakit muncul kalau seseorang terus menghidupkan beta ini. Karena itu butuh istirahat. Ketika butuh istirahat, tidur atau relaksasi, maka gelombang otaknya turun lebih dalam sampai pulas atau lelap. Dan pada kondisi itu maka seseorang sudah mengaktifasi gelombang yang lebih rendah dari beta yang disebut dengan alpha sampai ke level deep sleep itu. Jadi di bawah dari level pemikiran sadar itu ada jenis kesadaran lain disebut dengan subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Dan menariknya bahwa kita manusia ini bukan makhluk fisik semata, melainkan juga makhluk energi. Coba perhatikan ya, kalau kita selidiki wujud kita ini, sel-sel kita, molekul kita ini tersusun dari atom. Atom merupakan materi terkecil yang membentuk keseluruhan manusia. Tetapi atom itu sendiri juga tersusun dari proton, neutron, dan juga awan-awan elektron. Tapi kalau diteliti lebih dalam lagi, semua ini pun tersusun dari pusaran-pusaran cahaya semacam foton atau quark. Dan pusaran cahaya inilah yang kemudian bergerak terus-menerus sampai melahirkan atom dan dimensi materi lainnya. Jadi pada dimensi terdalam kita bukan materi, kita adalah partikel cahaya. Kita semua adalah energi. Kita semua adalah vibrasi atau gelombang-gelombang elektromagnetik yang uniknya gelombang-gelombang ini punya kecerdasannya sendiri, membawa DNA pengetahuan, punya rekam-rekam pengetahuan yang memang secara alamiah dia sudah ada. Jadi pada level subconscious itu kita adalah gerak dari vibrasi atau energi gelombang elektromagnetik. Dan gelombang ini mampu merekam segala kejadian. Dia terus menyimpan segala data yang kita alami selama hidup. Jadi kita semua ini ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Sehingga kalau kita di masa lalu itu pendendam, ataupun suka menghina orang, ataupun malas, patah hati, atau memiliki berbagai luka batin lainnya, semua ini terekam dalam file-file subconscious itu. Jadi kalau kita ingin merubah, memiliki kinerja lebih baik dalam hidup ini, maka kita harus membuka kembali aneka file itu untuk kita delete ataupun kita tata kembali sehingga keseluruhan jiwa kita atau mind kita itu menjadi terperbaiki, menjadi lebih baik lagi. Karena tidak mungkin kita terus-menerus membawa dendam, membawa malas, membawa sakit hati, membawa sifat-sifat yang tidak baik itu sepanjang hidup. Jadi bisa kembali ke masa lalu, tapi bukan lewat time travel, melainkan masuk ke dalam subconscious untuk melacak keberadaan file-file yang rusak ini untuk kita delete ataupun kita tata kembali.
Nah, itu namanya subconscious. Jadi kita semua tersusun dari jenis kesadaran subconscious itu. Namun, ada yang lebih tinggi dari itu lagi, yang disebut dengan pikiran atas sadar. Pikiran atas sadar itu adalah, ini sudah masuk pada ranah metafisika. Jadi kalau pikiran sadar intelektual yang itu adalah fungsi otak atau pemikiran kritis, sedangkan subconscious itu adalah fungsi-fungsi daripada gelombang-gelombang atau vibrasi energi elektromagnetik yang menyusun struktur manusia. Yang keduanya ini, dan subconscious ini, masih pada ranah dunia fisika. Artinya apa? Kalau kita ingin sukses dalam dunia fisik atau di dimensi duniawi, sebenarnya tidak beragama pun bisa sukses. Selama Anda bisa menata cara berpikir dan menata subconscious itu lewat teknik-teknik hipnoterapi, meditasi, dan sebagainya itu. Artinya, siapapun manusia punya kesempatan sukses di dunia kalau mampu berpikir kritis serta punya subconscious yang lebih baik. Siapapun bisa sukses, bisa hidup bahagia pada level duniawi. Itu ada tekniknya, ada pengajarannya. Tetapi untuk sukses pada level ukhrawi, maka Anda harus masuk ke alam atas sadar, karena alam atas sadar inilah yang bisa mengkoneksikan otak yang disebut dengan hardware serta subconscious atau emosi Anda kepada Tuhan yang Maha Agung itu. Jadi otak adalah hardware, emosi software, sedangkan alam atas sadar itu adalah koneksinya. Jadi hardware dan software itu harus punya jaringan, koneksi untuk bisa terhubung dengan Tuhan, untuk bisa berkomunikasi secara langsung, direct dengan Tuhan, untuk bisa terintegrasi dengan Tuhan. Sama seperti komputer kita, ada hardware, ada softwarenya. Anda butuh koneksi untuk tersambung dengan Tuhan. Jadi mereka yang bermain atau kita yang bermain, siapapun yang bermain pada level sadar dan bawah sadar itu tidak punya koneksi dengan Tuhan, tapi bisa terkoneksi dengan dirinya sendiri, bisa bahagia lewat meditasi, bisa mutmainnah pada level yang generik itu. Tapi untuk radhiyatam mardiyah itu adalah hubungan timbal balik, ridha dan ridha. Jadi bisa berbicara dan mampu mendengar jawaban-jawaban dari Tuhan. Itu sudah pada level atas sadar. Dan itu ada spiritualitasnya, ada teknik-teknik khusus seperti yang dijalani Musa 40 hari di puncak Sinai, atau Muhammad di Gua Hira, atau semua nabi-nabi yang ada pada setiap masa. Jadi pikiran sadar itu juga disebut dengan IQ atau intelektual. Sedangkan bawah sadar, emosi, itu disebut dengan EQ, emotional quotient. Sedangkan atas sadar, itulah yang disebut dengan spiritualitas atau spiritual quotient. Jadi lewat ritual-ritual tertentu Anda bisa mencapai ketenangan, misalnya dengan meditasi dan sebagainya. Tapi dengan ritual-ritual yang lebih khas lagi, Anda bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki, yaitu liqa atau perjumpaan atau keterkoneksian dengan Tuhan. Dan Anda butuh gelombang yang sangat tinggi yang disebut dengan nurun ala nurin, sebuah gelombang yang sebenarnya bukan Anda miliki, tidak ada dari Anda, melainkan harus Anda pinjam dari sesuatu yang berada di luar Anda, dari mereka-mereka yang membawa gelombang ini yang disebut dengan rasul atau utusan Tuhan. Sebenarnya Tuhan sendiri yang mengutus dirinya untuk menyambungkan diri dengan Anda. Artinya hanya Tuhan sendiri yang punya kemampuan untuk mengangkat intelektual dan emosi Anda untuk sampai kepada Dia. Dan tugas kita harus menemukan gelombang gamma yang sangat tinggi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.